Pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global disebut juga sebagai global warming. Mari kita cari tahu. Bisa kita lihat di sini banyak sekali gambar bumi yang kering dan kepanasan. Sebenarnya pemanasan global itu seperti apa? Jadi, pemanasan global yaitu suhu bumi naik karena meningkatnya jumlah gas rumah kaca, yaitu suatu proses bertambahnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang terjadi karena meningkatnya jumlah gas rumah kaca. Lalu apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Jadi gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul karena aktivitas manusia. Selanjutnya, apa saja penyebab dari gas rumah kaca itu? Yang pertama yaitu ada pembakaran bahan bakar fosil. Dapat kita lihat pada bensin dan batu bara yang biasa kita pakai untuk bahan bakar kendaraan. Ketika kita menggunakan motor, maka akan mengeluarkan asap yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang kedua, pembakaran limbah organik dan pembusukan kotoran hewan. Di sini contohnya seperti daun. Banyak sekali terjadi di sekitar kita, sampah daun itu dibakar, tidak dipendam. Maka terbentuklah asap-asap dari sampah daun tersebut, kemudian juga dari pembusukan kotoran hewan. Sebaiknya kotoran hewan itu dirubah menjadi kompos, bukan dibuang sembarangan atau didiamkan saja karena memproduksi gas metana. Selanjutnya yang ketiga yaitu limbah udara pabrik manufaktur, contohnya pabrik plastik, yang mana menyebabkan gas hidrofluorokarbon atau HFC. Dan yang terakhir yaitu ada CFC atau klorofluorokarbon, yang mana ini banyak digunakan manusia seperti AC, juga pendingin atau freezer dan lain sebagainya. Selanjutnya perhatikan gambar. Pada gambar tersebut sinar matahari masuk ke bumi, di mana di bumi banyak sekali manusia melakukan aktivitas yang menyebabkan terbentuknya gas-gas metana, CH4 dan sebagainya yang merupakan gas rumah kaca. Kemudian cahaya matahari masuk ke bumi dan diterima oleh bumi untuk menghangatkan bumi. Namun sebagiannya lagi dipantulkan kembali keluar atmosfer. Karena adanya gas rumah kaca, cahaya tersebut tertahan di bumi, tidak dapat dipantulkan karena gas rumah kaca tersebut. Kemudian mengakibatkan bumi menjadi semakin panas dan mengakibatkan pula cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya, dampak dari pemanasan global. Yang pertama, dampak terbesar dari pemanasan global yaitu perubahan iklim. Suhu di bumi akan terasa lebih panas, akibatnya kekeringan terjadi di mana-mana. Kemudian meningkatnya suhu di bumi akan mengakibatkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Yang kedua yaitu mencairnya es di kutub. Suhu bumi yang panas mengakibatkan mencairnya es di kutub. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut mengalami kenaikan, akibatnya banjir bisa terjadi. Bahkan pulau-pulau kecil akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Selanjutnya, produksi pertanian menurun. Suhu panas yang tinggi dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman pertanian menjadi mati karena kekeringan. Akibatnya, produksi pertanian mengalami penurunan karena pemanasan global. Selanjutnya, kepunahan hewan. Terjadi pemanasan global dapat meningkatkan resiko kepunahan hewan. Hal ini disebabkan karena beberapa hewan akan bermigrasi akibat perubahan habitat. Salah satunya beruang kutub yang populasinya semakin berkurang akibat kutub utara mencair. Yang terakhir yaitu menimbulkan penyakit pada manusia. Efek dari pemanasan global tidak hanya menyebabkan suhu di bumi mengalami peningkatan, tetapi dapat juga menyebabkan terjadinya beberapa penyakit seperti stres, stroke, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengurangi dampak dari pemanasan global tersebut? Yang pertama, menggunakan transportasi umum atau sepeda.
Hal ini dapat mengurangi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Selanjutnya yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Seperti AC, kita bisa menggantinya dengan menggunakan kipas. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Seperti yang kita tahu, penggunaan plastik sangat banyak digunakan oleh manusia. Namun, kita juga tahu bahwa plastik itu membutuhkan waktu untuk bisa terurai. Lalu yang keempat, yaitu ada reuse, reduce, dan recycle. Penting bagi kita mengetahui konsep 3R demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi. Banyak produk makanan dan minuman saat ini dikemas dalam kaleng yang terbuat dari aluminium atau timah. Dan kedua bahan ini dapat didaur ulang atau recycle, juga dapat digunakan ulang atau reuse. Sementara barang yang menghasilkan sampah yang tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali harus dikurangi penggunaannya atau reduce seperti kantong plastik dan sedotan. Selanjutnya yaitu menanam pohon. Contohnya seperti reboisasi. Seperti yang kita tahu, kita membutuhkan banyak sekali pohon untuk melindungi bumi kita. Yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dimulai dari hal kecil, kita bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita.